Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Syawitni dengan stambuk F1D121036. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan terbagi dua, yaitu pada jaringan hewan dan pada jaringan tumbuhan. Jaringan pada hewan antara lain jaringan mesenkim, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan jaringan pada tumbuhan antara lain jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Jaringan yang menyusun tubuh hewan maupun manusia secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, jaringan embrional atau mesenkim yang berfungsi dalam tumbuhan. Kedua, jaringan dewasa. Jaringan embrional cirinya antara lain: 1. Aktif membelah. Kedua, belum terdiferensiasi. Ketiga, belum memiliki fungsi yang spesifik. Contoh dari jaringan embrional yaitu jaringan yang terdapat pada embrio. Sedangkan jaringan dewasa memiliki ciri utama yaitu sudah memiliki fungsi yang spesifik. Berdasarkan fungsinya, maka jaringan dewasa dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama, jaringan epitel yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kedua, jaringan ikat yang memiliki fungsi utama yaitu penghubung antar jaringan. Yang ketiga, jaringan saraf yang memiliki fungsi utama sebagai penerima rangsang, pengolah rangsang, serta menyampaikan respon terhadap rangsangan. Yang keempat, jaringan otot yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat gerak aktif. Pada jaringan epitel dibagi menjadi 9 kelompok berdasarkan bentuknya, yaitu pertama, epitel pipi selapis. Kedua, epitel pipi berlapis. Ketiga, epitel kubus selapis. Keempat, epitel kubus berlapis. Kelima, epitel silindris selapis. Keenam, epitel silindris berlapis. Ketujuh, epitel silindris berlapis semu. Kedelapan, epitel transisional. Kesembilan, epitel kelenjar. Selanjutnya, jaringan ikat dibagi menjadi 6 tipe, yaitu pertama, jaringan ikat longgar. Kedua, jaringan ikat padat. Ketiga, jaringan tulang rawan. Keempat, jaringan tulang keras. Keenam, jaringan darah. Dan keenam, jaringan lemak. Selanjutnya, jaringan saraf terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, jaringan sensorik. Kedua, jaringan motorik. Ketiga, jaringan penghubung. Selanjutnya, jaringan otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot tulang. Dalam jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda yang berfungsi dalam tumbuhan, ciri utamanya yaitu aktif membelah dan belum memiliki fungsi khusus. Contohnya yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal terletak di ujung batang dan ujung akar yang akan terus membelah sehingga batang akan tumbuh ke atas dan akar akan tumbuh ke bawah dan akan menyebabkan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer. Meristem lateral terdapat di batang berupa kambium yang akan terus membelah kedua arah, yaitu dalam bentuk silem sekunder, dan membelah keluar membentuk floem sekunder, sehingga batang akan tumbuh melebar dan disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Meristem interkalar terletak di antara 2 ruas dan akan mengakibatkan batang bertambah panjang.
Jaringan dewasa ciri utamanya yaitu tidak aktif membelah dan sudah memiliki fungsi khusus. Contoh dari jaringan dewasa yaitu jaringan penguat, yaitu epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Jaringan pengisi yaitu parenkim cortex yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, parenkim palisade, dan parenkim spons yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan pengangkut yaitu xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan fleom yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong yaitu scarlenkim dan kolenkim yang keduanya berfungsi memperkuat jaringan tumbuhan lainnya.